Pernahkah kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, lalu dalam beberapa menit saja muncul perasaan, orang ini sepertinya bisa dipercaya, atau justru, entah kenapa aku merasa harus berhati-hati dengannya? Menariknya, otak manusia memang dirancang untuk membaca berbagai sinyal sosial dalam waktu yang sangat singkat. Cara seseorang berbicara, menatap mata, tersenyum, mendengarkan, hingga memperlakukan orang lain, semuanya mengirimkan informasi tentang kepribadiannya. Meski tentu tidak ada metode yang bisa menilai seseorang 100% akurat hanya dalam hitungan menit, ada banyak petunjuk psikologis yang dapat membantu kita memahami karakter seseorang lebih cepat. Kemampuan membaca karakter bukan berarti kita menjadi pribadi yang suka menghakimi, justru sebaliknya, kemampuan ini membuat kita lebih bijaksana dalam memilih teman, pasangan, rekan kerja, bahkan orang-orang yang layak kita percayai. Kita tidak mudah tertipu oleh penampilan luar, tetapi juga tidak terburu-buru memberi label buruk kepada orang lain. Kita belajar mengamati sebelum mengambil kesimpulan. Dalam video ini kita akan membahas 7 cara membaca karakter seseorang dalam waktu singkat berdasarkan perilaku sehari-hari yang sering kali luput dari perhatian. Cara-cara ini sederhana, tetapi jika kamu mulai memperhatikannya, kamu akan lebih mudah memahami siapa sebenarnya orang yang sedang berada di hadapanmu. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir, karena poin terakhir adalah kebiasaan yang paling sering mengungkap sifat asli seseorang tanpa ia sadari. 1. Perhatikan cara mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan. Jika kamu ingin mengetahui karakter asli seseorang dalam waktu singkat, jangan hanya perhatikan bagaimana ia memperlakukanmu. Apalagi jika saat itu ia sedang ingin mendapatkan simpati, membangun relasi, atau meninggalkan kesan yang baik. Hampir semua orang mampu bersikap ramah ketika ada kepentingan di baliknya. Namun karakter yang sesungguhnya justru sering muncul ketika ia berinteraksi dengan orang-orang yang menurutnya tidak memiliki pengaruh terhadap hidupnya. Coba amati bagaimana ia berbicara kepada pelayan restoran, petugas kebersihan, satpam, kasir minimarket, pengemudi ojek online, atau siapapun yang mungkin tidak bisa memberikan keuntungan langsung kepadanya. Apakah ia tetap menghargai mereka? Apakah ia mengucapkan terima kasih? Atau justru berbicara dengan nada merendahkan, membentak, dan merasa dirinya lebih tinggi? Disinilah letak salah satu tes karakter yang paling sederhana sekaligus paling akurat. Orang yang benar-benar baik tidak memilih kepada siapa ia harus bersikap sopan. Ia memahami bahwa setiap manusia pantas diperlakukan dengan hormat, apapun pekerjaan, status sosial, atau latar belakangnya. Sebaliknya, orang yang hanya baik kepada orang-orang penting seringkali sedang menjaga citra, bukan menunjukkan kepribadian aslinya. Dalam psikologi sosial, ada kecenderungan bahwa seseorang akan menunjukkan perilaku yang lebih autentik ketika merasa tidak sedang dinilai. Saat berbicara dengan atasan atau orang yang berpengaruh, ia mungkin menjaga tutur kata dan sikapnya. Namun ketika berhadapan dengan seseorang yang dianggap tidak penting, topeng itu mulai terlepas sedikit demi sedikit. Bayangkan kamu sedang makan bersama seseorang yang baru dikenal. Kepadamu ia berbicara dengan lembut, murah senyum, bahkan sesekali melontarkan pujian. Tetapi ketika pesanan datang terlambat, ia langsung memanggil pelayan dengan nada tinggi, memotong pembicaraan, bahkan menyalahkan mereka tanpa mengetahui penyebabnya. Mungkin kamu berpikir, dia hanya sedang kesal. Bisa jadi memang begitu. Tetapi cara seseorang mengelola rasa kesalnya juga merupakan bagian dari karakternya. Semua orang bisa marah. Yang membedakan adalah bagaimana mereka mengekspresikan kemarahan tersebut. Orang yang dewasa biasanya tetap mampu mengendalikan emosinya. Ia bisa menyampaikan keluhan dengan tegas tanpa harus merendahkan orang lain. Ia memahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan setiap pekerjaan memiliki tantangannya sendiri. Sebaliknya, orang yang mudah meremehkan orang lain seringkali memiliki kebutuhan untuk merasa lebih unggul. Mereka memperoleh rasa percaya diri bukan dengan meningkatkan kualitas diri, tetapi dengan membuat orang lain tampak lebih rendah. Hal lain yang bisa kamu amati adalah bagaimana seseorang membicarakan orang yang tidak hadir di hadapannya. Apakah ia mudah mengolok-olok pelayan setelah mereka pergi? Apakah ia mengejek penampilan orang lain secara spontan? Apakah ia merasa lucu ketika mempermalukan seseorang?
Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini seringkali memberikan gambaran mengenai empati yang dimilikinya. Ingat, empati bukan hanya tentang membantu orang yang sedang kesusahan. Empati juga terlihat dari kemampuan menghormati martabat orang lain, bahkan ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh. Ada sebuah ungkapan yang sangat relevan. Karakter seseorang terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak bisa melakukan apapun untuknya. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Banyak orang pandai berbasa-basi kepada calon pasangan, klien, atau atasan. Namun tidak semua orang mampu menunjukkan rasa hormat yang sama kepada petugas parkir, tukang kebun, atau petugas kebersihan. Padahal justru disitulah ukuran kedewasaan seseorang. Karakter sejati tidak bergantung pada siapa yang sedang melihat. Karakter sejati tetap muncul meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan. Selain itu, coba perhatikan apakah ia menghargai waktu orang lain. Misalnya, apakah ia datang sesuai janji atau selalu terlambat tanpa merasa bersalah? Apakah ia meminta maaf ketika membuat orang lain menunggu? Sikap menghargai waktu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap orang lain. Begitu pula ketika terjadi kesalahan kecil. Orang yang berkarakter baik tidak akan langsung mencari kambing hitam. Ia berusaha memahami situasi terlebih dahulu sebelum menyalahkan siapapun. Sebaliknya, orang yang selalu merasa dirinya benar cenderung sulit menerima kritik. Ketika terjadi masalah, ia lebih sibuk mencari siapa yang bisa disalahkan daripada mencari solusi. Semua perilaku ini bisa muncul hanya dalam beberapa menit jika kamu cukup peka untuk mengamatinya. 2. Perhatikan cara mereka mendengarkan saat orang lain berbicara. Banyak orang mengira bahwa cara terbaik untuk mengenal seseorang adalah dengan mendengarkan apa yang ia katakan. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih jujur daripada kata-kata, yaitu cara seseorang mendengarkan orang lain. Disinilah karakter yang sesungguhnya seringkali terlihat. Ketika pertama kali bertemu seseorang, cobalah lebih banyak mengamati daripada berbicara. Perhatikan apakah ia benar-benar fokus saat lawan bicaranya menyampaikan sesuatu, atau justru terlihat sibuk menunggu giliran untuk berbicara. Sekilas perbedaannya memang tampak kecil, tetapi maknanya sangat besar. Orang yang memiliki karakter baik biasanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapan matanya mengarah kepada lawan bicara, sesekali mengangguk sebagai tanda memahami, dan tidak terburu-buru memotong pembicaraan. Ia memberi ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya terlebih dahulu sebelum memberikan pendapat. Sebaliknya, orang yang terlalu berpusat pada dirinya sendiri seringkali sulit menjadi pendengar yang baik. Ketika orang lain baru berbicara beberapa detik, ia sudah menyela dengan kalimat seperti, "Aku juga pernah mengalami hal yang lebih parah," atau "Kalau aku sih begini." Tanpa sadar, setiap percakapan selalu diarahkan kembali kepada dirinya. Ini bukan berarti menceritakan pengalaman pribadi adalah sesuatu yang salah. Namun, jika setiap pembicaraan selalu berakhir dengan dirinya menjadi pusat perhatian, itu bisa menjadi tanda bahwa ia lebih ingin didengar daripada memahami. Dalam dunia psikologi, kemampuan mendengarkan disebut sebagai salah satu bentuk empati. Mendengarkan bukan hanya soal diam ketika orang lain berbicara, melainkan berusaha memahami isi pikiran, perasaan, dan sudut pandang mereka. Orang yang memiliki empati tinggi tidak hanya menangkap kata-kata, tetapi juga emosi yang tersembunyi di baliknya. Misalnya, seorang teman berkata, "Belakangan ini aku merasa sangat lelah." Pendengar yang baik tidak akan langsung menjawab, "Kamu kurang olahraga saja." Ia justru akan bertanya, "Apa yang membuatmu merasa begitu?" Pertanyaan sederhana itu menunjukkan bahwa ia ingin memahami, bukan sekadar memberi solusi. Sebaliknya, ada orang yang bahkan belum selesai mendengar cerita, tetapi sudah sibuk memberikan nasihat. Padahal tidak semua orang yang bercerita sedang mencari solusi. Terkadang mereka hanya ingin didengarkan. Kemampuan memahami kebutuhan emosional orang lain, inilah yang membedakan pendengar biasa dengan pendengar yang benar-benar berkualitas. Hal lain yang bisa kamu amati adalah apakah seseorang sering memotong pembicaraan. Setiap kali kamu mulai menjelaskan sesuatu, apakah ia langsung menyela? Apakah ia merasa pendapatnya selalu lebih penting?
Apakah ia sulit menunggu beberapa detik sampai kamu selesai berbicara? Kebiasaan memotong pembicaraan memang tidak selalu berarti seseorang memiliki karakter buruk. Ada orang yang melakukannya karena terbiasa berbicara cepat atau terlalu antusias. Namun jika itu terjadi terus-menerus tanpa disadari, bisa menjadi tanda bahwa ia kurang menghargai ruang orang lain untuk menyampaikan pikirannya. Orang yang matang secara emosional memahami bahwa setiap orang berhak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak merasa harus selalu menjadi yang paling didengar. Selain itu, perhatikan juga bagaimana reaksinya ketika mendengar pendapat yang berbeda. Apakah ia langsung membantah dengan nada tinggi? Apakah ia tampak kesal hanya karena orang lain tidak sependapat? Ataukah ia tetap tenang, mendengarkan sampai selesai, lalu menyampaikan pandangannya dengan sopan? Perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar. Justru dalam situasi seperti inilah karakter seseorang paling mudah terlihat. Orang yang dewasa tidak takut mendengar sudut pandang yang berbeda. Ia memahami bahwa mendengarkan bukan berarti harus setuju. Ia mampu menghormati pendapat orang lain tanpa kehilangan pendiriannya sendiri. Sebaliknya, orang yang mudah tersinggung oleh perbedaan seringkali memiliki ego yang lebih besar daripada rasa ingin belajarnya. Baginya, setiap perbedaan dianggap sebagai ancaman terhadap harga dirinya. Ada satu kebiasaan kecil yang juga menarik untuk diamati, yaitu apakah seseorang mengingat detail dari percakapan sebelumnya. Misalnya, beberapa hari lalu kamu bercerita bahwa ibumu sedang sakit. Saat bertemu lagi, ia bertanya, "Bagaimana keadaan ibumu sekarang? Sudah membaik?" Pertanyaan sederhana seperti itu menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengarkan dan peduli. Ia tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara emosional dalam percakapan. Sebaliknya, jika seseorang selalu lupa terhadap hal-hal penting yang baru saja kamu ceritakan, bisa jadi selama ini ia sebenarnya tidak benar-benar memperhatikan. Tubuhnya ada di depanmu, tetapi pikirannya berada di tempat lain. 3. Lihat bagaimana mereka bereaksi saat menghadapi tekanan atau hal yang tidak sesuai keinginannya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, karakter tidak dibentuk saat keadaan berjalan mudah, tetapi terlihat jelas saat keadaan menjadi sulit. Kalimat ini sangat relevan jika kamu ingin membaca karakter seseorang dalam waktu singkat. Ketika semuanya berjalan sesuai rencana, hampir semua orang bisa terlihat ramah, sabar, dan menyenangkan. Mereka tersenyum, berbicara sopan, bahkan tampak sangat pengertian. Namun, bagaimana jika keadaan tiba-tiba berubah? Bagaimana jika mereka harus menunggu lebih lama, menerima kritik, menghadapi kegagalan, atau mendapati sesuatu tidak berjalan sesuai harapan? Disitulah karakter yang sebenarnya mulai terlihat. Cobalah perhatikan reaksi seseorang ketika menghadapi gangguan kecil dalam kesehariannya. Misalnya, makanan yang dipesan datang lebih lama dari biasanya, lalu lintas macet, koneksi internet tiba-tiba bermasalah, atau rencana yang telah disusun harus berubah mendadak. Apakah ia tetap mampu mengendalikan diri, atau justru langsung mengeluh, marah, menyalahkan orang lain, bahkan meluapkan emosinya kepada siapa saja yang ada di sekitarnya? Peristiwa-peristiwa seperti ini mungkin terdengar sepele, namun justru dalam situasi sederhana inilah seseorang sering lupa menjaga citra dirinya. Reaksi yang muncul biasanya lebih spontan dan lebih jujur dibandingkan saat ia sedang berusaha tampil sempurna. Orang yang matang secara emosional memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ia tentu bisa merasa kecewa atau kesal, tetapi ia tidak membiarkan emosinya mengambil alih seluruh sikap dan tindakannya. Ia mampu berhenti sejenak, berpikir, lalu memilih respons yang lebih bijaksana. Sebaliknya, orang yang emosinya belum stabil seringkali bereaksi secara berlebihan terhadap masalah kecil. Hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan tenang justru berubah menjadi konflik karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Menariknya, psikologi mengenal konsep emotional regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Kemampuan ini merupakan salah satu indikator penting dari kedewasaan seseorang. Bukan berarti orang yang dewasa tidak pernah marah. Mereka tetap bisa marah, kecewa, bahkan frustrasi. Perbedaannya terletak pada cara mereka mengekspresikan emosi tersebut. Mereka tidak menjadikan orang lain sebagai pelampiasan. Misalnya, bayangkan kamu sedang bekerja dalam sebuah tim. Ada dua orang yang sama-sama menerima kritik dari atasannya.
Orang pertama langsung membela diri, meninggikan suara, menyalahkan rekan kerja, dan mencari alasan mengapa semuanya bukan kesalahannya. Sementara orang kedua mendengarkan kritik tersebut hingga selesai. Ia mungkin tidak langsung setuju, tetapi ia bertanya dengan tenang, bagian mana yang perlu saya perbaiki? Setelah itu, ia mengevaluasi pekerjaannya dan berusaha menjadi lebih baik. Dari dua respons tersebut, siapa yang menurutmu menunjukkan karakter yang lebih matang? Jawabannya mungkin sudah sangat jelas. Kemampuan menerima kritik merupakan salah satu tanda bahwa seseorang memiliki rasa aman terhadap dirinya sendiri. Ia tidak menganggap setiap kritik sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai kesempatan untuk berkembang. Sebaliknya, orang yang selalu defensif seringkali memiliki ego yang rapuh. Sedikit kritik saja sudah terasa seperti ancaman terhadap harga dirinya. Selain kritik, kegagalan juga merupakan cermin karakter yang sangat kuat. Ketika gagal mencapai sesuatu, apakah seseorang tetap bertanggung jawab atau justru menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan nasib? Orang yang bertanggung jawab akan berkata, ada bagian yang perlu saya perbaiki. Kalimat itu menunjukkan bahwa ia fokus pada solusi. Sebaliknya, orang yang tidak dewasa lebih sering berkata, semuanya salah mereka. Dengan cara itu, ia memang merasa lebih nyaman untuk sesaat, tetapi tidak pernah benar-benar berkembang. Ada pula situasi ketika seseorang diperlakukan tidak sesuai harapannya. Misalnya pendapatnya tidak diterima, idenya ditolak, atau ia tidak mendapatkan perhatian yang diinginkan. Perhatikan reaksinya. Apakah ia tetap menghormati orang lain meskipun tidak mendapatkan apa yang ia inginkan? Atau ia langsung berubah menjadi dingin, sinis, bahkan menyimpan dendam? Inilah salah satu tanda yang sering luput diperhatikan. Banyak orang bersikap baik selama keinginannya dipenuhi. Namun ketika harapannya tidak terpenuhi, sikap baik itu perlahan menghilang. Artinya, kebaikan tersebut mungkin selama ini bersyarat. Padahal karakter yang kuat tidak bergantung pada situasi yang menguntungkan. Justru dalam keadaan yang tidak menyenangkan, nilai-nilai yang dimiliki seseorang akan benar-benar diuji. 4. Perhatikan apakah ucapan dan tindakannya selalu selaras. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang ketika ingin mengenal seseorang. Mereka terlalu cepat percaya pada kata-kata yang terdengar indah, tanpa melihat apakah kata-kata itu benar-benar diwujudkan dalam tindakan. Padahal, jika ingin membaca karakter seseorang dalam waktu singkat, salah satu cara paling efektif adalah mengamati kesesuaian antara apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Karena pada akhirnya, karakter tidak dibuktikan oleh janji, melainkan oleh kebiasaan. Setiap orang bisa mengatakan bahwa dirinya jujur. Setiap orang bisa mengaku baik hati, bertanggung jawab, pekerja keras, atau setia. Namun ucapan semacam itu tidak memiliki banyak arti jika perilaku sehari-harinya menunjukkan hal yang berbeda. Misalnya, seseorang berkata bahwa ia sangat menghargai waktu. Namun hampir setiap janji ia datang terlambat, tanpa memberi kabar. Ketika diingatkan, ia selalu memiliki alasan. Hari ini karena macet, besok karena bangun kesiangan, lusa karena ada urusan mendadak. Sekali atau dua kali mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi jika pola itu terus berulang, maka tindakan telah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Begitu juga dengan seseorang yang sering berkata, kalau butuh bantuan, bilang saja. Kalimat itu terdengar hangat dan menyenangkan. Namun ketika benar-benar dibutuhkan, ia sulit dihubungi, menghilang, atau mencari alasan untuk menghindar. Sebaliknya, ada orang yang tidak banyak bicara. Ia jarang mengumbar janji atau memamerkan kebaikan. Namun ketika seseorang membutuhkan pertolongan, dialah yang pertama hadir. Tanpa banyak kata, tindakannya sudah menjelaskan siapa dirinya. Inilah alasan mengapa pepatah lama mengatakan, jangan dengarkan apa yang dikatakan seseorang, lihatlah apa yang ia lakukan secara berulang. Karakter sejati tidak muncul dalam pidato yang indah. Ia terlihat dalam kebiasaan sehari-hari. Dalam psikologi, perilaku yang dilakukan secara konsisten jauh lebih menggambarkan kepribadian dibandingkan pernyataan yang dibuat sesekali. Alasannya sederhana. Kata-kata bisa dipersiapkan, tetapi kebiasaan jauh lebih sulit dipalsukan. Ketika seseorang sedang ingin mendapatkan kepercayaan, ia bisa menyusun kalimat yang sangat meyakinkan. Ia tahu apa yang ingin didengar orang lain. Ia bisa terlihat penuh perhatian, sopan, bahkan tampak sangat tulus.
Namun mempertahankan citra tersebut dalam jangka waktu yang lama bukanlah hal yang mudah. Cepat atau lambat, tindakan akan memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Perhatikan juga bagaimana seseorang menepati janji-janji kecil. Misalnya, ia berkata akan mengirimkan sebuah dokumen sore ini. Apakah benar ia mengirimkannya? Ia berjanji akan meneleponmu kembali. Apakah ia melakukannya? Ia mengatakan akan datang pukul 7. Apakah ia menghargai komitmen itu? Banyak orang menganggap janji kecil tidak terlalu penting. Padahal justru dari hal-hal kecil inilah kita bisa melihat tingkat tanggung jawab seseorang. Orang yang memiliki integritas memahami bahwa kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit. Setiap janji yang ditepati adalah batu bata yang memperkuat kepercayaan. Sebaliknya, setiap janji yang diabaikan akan mengikisnya. Meskipun alasannya terdengar masuk akal. Hal lain yang bisa diamati adalah apakah seseorang tetap memegang prinsipnya ketika situasi berubah. Misalnya, di depanmu ia berkata bahwa gosip adalah kebiasaan yang buruk. Namun beberapa menit kemudian ia sendiri mulai membicarakan keburukan orang lain. Atau ia sering mengatakan bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting. Tetapi ketika melakukan kesalahan, ia justru menutupi fakta dan mencari pembenaran. Kontradiksi seperti ini merupakan sinyal bahwa ucapan dan tindakannya belum berjalan seiring. Sebaliknya, orang yang berintegritas tidak perlu terus-menerus mengatakan bahwa dirinya baik. Orang lain akan melihatnya melalui cara ia hidup. Menariknya, orang yang benar-benar dapat dipercaya biasanya tidak terlalu sibuk membangun citra. Mereka lebih fokus membangun kebiasaan. Mereka sadar bahwa reputasi bukan dibentuk oleh satu tindakan besar, melainkan oleh ratusan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Perhatikan juga bagaimana seseorang bersikap ketika tidak ada yang mengawasinya. Apakah ia tetap jujur meskipun tidak ada yang akan mengetahui jika ia berbohong? Apakah ia tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada yang akan memujinya? Disinilah karakter diuji. Sebab integritas bukan tentang berbuat baik agar dilihat orang lain. Integritas adalah memilih melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Ada kisah sederhana yang sering digunakan untuk menjelaskan hal ini. Seorang pemilik toko lupa mengembalikan uang kembalian kepada pelanggannya. Pelanggan tersebut sebenarnya bisa saja diam dan membawa pulang uang lebih itu. Tidak ada kamera yang melihat, tidak ada saksi, dan mungkin tidak akan pernah ada yang tahu. 5. Perhatikan bagaimana mereka menyikapi kesuksesan orang lain. Salah satu cara tercepat untuk membaca karakter seseorang bukanlah saat ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri, melainkan ketika ia melihat orang lain berhasil. Percaya atau tidak, keberhasilan orang lain seringkali menjadi cermin yang memperlihatkan isi hati seseorang. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang mampu merasa bahagia melihat orang lain berada di posisi yang lebih baik. Ada yang tersenyum di depan, tetapi diam-diam merasa iri. Ada yang memberikan ucapan selamat, namun di dalam hatinya berharap keberhasilan itu tidak bertahan lama. Bahkan ada pula yang langsung mencari cara untuk mengecilkan pencapaian tersebut, agar dirinya tetap merasa lebih unggul. Sebaliknya, orang yang memiliki karakter baik akan ikut merasa senang ketika melihat orang lain berkembang. Ia memahami bahwa keberhasilan seseorang bukanlah ancaman bagi dirinya. Dunia ini cukup luas untuk memberi kesempatan kepada banyak orang. Coba bayangkan dua situasi yang berbeda. Situasi pertama, seorang rekan kerja mendapatkan promosi jabatan. Seseorang langsung berkata, paling karena dia dekat sama atasan. Kalimat itu mungkin terdengar seperti pendapat biasa. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya ia sedang berusaha mengurangi nilai dari pencapaian orang lain. Situasi kedua, ada orang yang berkata, "Selamat ya, kamu memang bekerja keras. Semoga sukses di posisi barumu." Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi keluar dari hati yang lapang. Ia tidak merasa kehilangan apapun, hanya karena orang lain memperoleh keberhasilan. Dari dua respons tersebut, kamu bisa mulai melihat perbedaan karakter yang cukup jelas. Dalam psikologi, ada istilah scarcity mindset dan abundance mindset. Orang yang memiliki scarcity mindset memandang hidup seolah-olah kesempatan sangat terbatas. Baginya, jika orang lain berhasil, berarti peluang dirinya berkurang. Akibatnya, ia mudah merasa iri, sulit memberi apresiasi, dan sering membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Sebaliknya,
Orang yang memiliki abundance mindset percaya bahwa keberhasilan orang lain tidak mengurangi peluang dirinya untuk sukses. Ia justru menjadikan pencapaian orang lain sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Inilah mengapa cara seseorang merespons keberhasilan orang lain bisa menjadi petunjuk penting tentang kualitas karakternya. Perhatikan juga bagaimana ia berbicara ketika temannya membeli rumah, mendapatkan pekerjaan impian, menikah, lulus pendidikan, atau memulai usaha yang berkembang pesat. Apakah ia ikut mendukung, ataukah ia langsung berkata, paling juga nanti bangkrut, atau lihat saja, pasti tidak lama lagi. Kalimat-kalimat seperti itu seringkali lahir bukan dari fakta, melainkan dari rasa iri yang tidak disadari. Orang yang dipenuhi rasa iri biasanya sulit mengakui kelebihan orang lain. Sebagai gantinya, ia akan mencari kekurangan sekecil apapun agar dirinya tetap merasa lebih baik. Misalnya, seseorang berhasil membeli mobil baru. Bukannya ikut senang, ia malah berkata, itu kan masih kredit. Atau ketika seseorang mendapatkan penghargaan, ia berkomentar, itu cuma keberuntungan. Sekilas ucapan-ucapan ini terdengar biasa. Namun jika hampir setiap keberhasilan orang lain selalu ditanggapi dengan sinis, itu bisa menjadi pola yang menunjukkan adanya rasa tidak aman dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang percaya diri tidak merasa perlu menjatuhkan pencapaian orang lain. Ia tahu bahwa menghargai keberhasilan orang lain tidak akan membuat dirinya menjadi lebih kecil. Justru orang-orang seperti inilah yang biasanya memiliki hubungan sosial yang sehat. Hal lain yang bisa kamu amati adalah apakah seseorang mampu memberikan pujian dengan tulus. Memberi pujian ternyata bukan perkara mudah. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa orang lain memiliki kemampuan yang patut diapresiasi. Orang yang berkarakter baik tidak ragu mengatakan, presentasimu tadi sangat bagus. Kamu memang pantas mendapatkan hasil itu. Aku bangga melihat perkembanganmu. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Pujian yang tulus mampu mempererat hubungan dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Sebaliknya, orang yang sulit memberikan apresiasi seringkali lebih sibuk menjaga egonya. Ia khawatir jika terlalu banyak memuji orang lain, dirinya akan terlihat kalah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang mampu menghargai keberhasilan orang lain biasanya memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat. Ia tidak merasa identitasnya terancam hanya karena orang lain bersinar. 6. Perhatikan bagaimana mereka berbicara tentang orang yang tidak ada di hadapannya. Salah satu cara paling cepat untuk mengenali karakter seseorang adalah dengan memperhatikan bagaimana ia berbicara tentang orang yang sedang tidak berada di hadapannya. Mungkin terdengar sederhana, tetapi kebiasaan ini seringkali menjadi cerminan paling jujur dari isi hati dan nilai-nilai yang ia pegang. Ketika pertama kali bertemu seseorang, cobalah dengarkan topik-topik yang sering ia angkat. Apakah ia lebih banyak membicarakan ide, pengalaman, dan hal-hal yang membangun? Atau justru hampir setiap percakapan dipenuhi dengan membahas keburukan orang lain? Disinilah kamu perlu lebih peka. Orang yang memiliki karakter baik biasanya berhati-hati dalam membicarakan orang lain. Bukan karena ia tidak pernah melihat kesalahan orang, tetapi karena ia memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan. Ia tidak merasa perlu menjadikan kelemahan orang lain sebagai bahan hiburan atau cara untuk menarik perhatian. Sebaliknya, orang yang gemar bergosip seringkali tanpa sadar sedang memperlihatkan siapa dirinya. Bayangkan kamu baru berkenalan dengan seseorang. Belum 15 menit berbicara, ia sudah mulai menceritakan keburukan teman kantornya, menertawakan tetangganya, mengungkap rahasia keluarganya, atau mengkritik seseorang yang bahkan tidak kamu kenal. Mungkin awalnya cerita itu terdengar menarik, namun berhentilah sejenak dan pikirkan satu hal. Jika hari ini ia dengan mudah menceritakan keburukan orang lain kepadamu, apa jaminannya besok ia tidak melakukan hal yang sama terhadapmu? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan, karena kebiasaan seseorang biasanya tidak berubah hanya karena lawan bicaranya berbeda. Jika bergosip sudah menjadi bagian dari kesehariannya, cepat atau lambat kamu pun bisa menjadi topik pembicaraannya ketika tidak berada di ruangan yang sama. Inilah mengapa orang-orang yang bijaksana selalu berhati-hati terhadap mereka yang terlalu senang membuka aib orang lain.
Dalam psikologi, ada kecenderungan bahwa sebagian orang menggunakan gosip sebagai cara untuk memperoleh penerimaan sosial. Dengan membicarakan orang lain, mereka merasa lebih dekat dengan kelompoknya. Mereka berharap menjadi pusat perhatian karena memiliki informasi yang dianggap menarik. Namun sayangnya, hubungan yang dibangun di atas gosip biasanya tidak pernah benar-benar kuat. Mengapa? Karena kepercayaan sulit tumbuh ketika setiap orang tahu bahwa rahasia mereka bisa menjadi bahan cerita berikutnya. Sebaliknya, orang yang dapat dipercaya biasanya mampu menjaga informasi yang diberikan kepadanya. Ia memahami bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang mahal. Sekali rusak, akan sangat sulit diperbaiki. Perhatikan juga bagaimana seseorang menyampaikan kritik. Ada perbedaan besar antara mengkritik dengan tujuan memperbaiki dan mengkritik hanya untuk menjatuhkan. Misalnya, seseorang berkata, "Menurutku dia masih perlu meningkatkan cara komunikasinya agar tim lebih nyaman bekerja sama." Kalimat ini adalah kritik yang membangun. Fokusnya ada pada solusi. Bandingkan dengan kalimat seperti, "Dia memang tidak becus, makanya semua orang malas bekerja dengannya." Kalimat kedua lebih berisi penilaian yang merendahkan daripada upaya untuk membantu. Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi menunjukkan kualitas karakter yang sangat berbeda. Orang yang dewasa tidak menikmati menjatuhkan martabat orang lain. Jika memang harus menyampaikan kritik, ia akan melakukannya dengan cara yang tetap menghormati orang tersebut. Selain itu, amati apakah seseorang sering membocorkan rahasia. Misalnya, ia berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya." Tapi sebenarnya, kalimat seperti ini sering menjadi awal dari sebuah cerita yang seharusnya tidak disebarkan. Mungkin saat itu kamu merasa istimewa karena dipercaya mengetahui rahasia tersebut. Namun sebenarnya ada pelajaran penting yang perlu kamu ambil. Orang yang dengan mudah membocorkan rahasia orang lain, kemungkinan besar juga akan membocorkan rahasiamu suatu hari nanti. Kepercayaan bukan hanya diuji saat kita diminta menyimpan informasi besar. Justru dalam hal-hal kecil, integritas seseorang mulai terlihat. Ada orang yang sangat pandai menjaga cerita pribadi temannya. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia tetap tidak pernah mengungkitnya. Sebaliknya, ada pula yang menjadikan setiap informasi pribadi sebagai bahan obrolan di mana-mana. Karakter mereka terlihat jelas tanpa perlu mereka jelaskan. Hal lain yang menarik untuk diamati adalah bagaimana seseorang merespons ketika orang lain mulai bergosip. Apakah ia ikut menambahkan cerita? Apakah ia terlihat menikmati pembicaraan tersebut? Atau justru ia mencoba mengalihkan topik dengan cara yang sopan? Orang yang matang secara emosional biasanya tidak merasa nyaman ketika pembicaraan mulai berubah menjadi ajang membahas keburukan orang lain. Ia mungkin tidak langsung menegur, tetapi ia akan berusaha membawa percakapan ke arah yang lebih positif. 7. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang ketika tidak ada kepentingan apapun. Sampailah kita pada poin terakhir, dan bisa dibilang inilah salah satu cara paling akurat untuk membaca karakter seseorang dalam waktu singkat. Bukan dari cara mereka berpakaian, bukan dari seberapa fasih mereka berbicara, bahkan bukan dari seberapa banyak mereka tersenyum, tetapi dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain ketika tidak ada kepentingan yang ingin mereka capai. Mengapa hal ini begitu penting? Karena selama masih ada tujuan yang ingin diperoleh, banyak orang mampu menampilkan versi terbaik dari dirinya. Mereka bisa sangat ramah kepada calon atasan karena berharap diterima bekerja. Mereka bisa sangat perhatian kepada seseorang yang mereka sukai karena ingin mendapatkan hati orang tersebut. Mereka bisa sangat baik kepada orang yang memiliki jabatan karena berharap suatu saat mendapatkan bantuan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana sikap mereka ketika tidak ada keuntungan yang bisa didapat? Disitulah karakter yang sesungguhnya mulai terlihat. Perhatikan, apakah seseorang tetap bersikap sopan kepada orang yang tidak memiliki pengaruh terhadap hidupnya? Apakah ia masih murah senyum kepada tetangga yang sederhana? Apakah ia tetap menyapa orang yang tidak bisa memberinya apa-apa? Apakah ia tetap membantu seseorang meskipun tidak akan mendapatkan pujian atau imbalan? Jika jawabannya ya, besar kemungkinan kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki karakter yang baik. Sebab orang yang benar-benar memiliki hati yang tulus tidak menjadikan kebaikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan.
Baginya, berbuat baik adalah bagian dari prinsip hidup, bukan strategi untuk mendapatkan balasan. Sebaliknya, ada orang yang hanya bersikap baik ketika sedang membutuhkan sesuatu. Saat membutuhkan bantuan, ia akan sering menghubungi. Kata-katanya penuh keramahan, perhatiannya terasa begitu besar, dan kehadirannya begitu sering. Namun setelah urusannya selesai, ia perlahan menghilang. Pesanmu mulai lama dibalas, ajakan bertemu selalu ditunda. Bahkan sapaan sederhana pun terasa berat untuk ia berikan. Jika kamu pernah mengalami situasi seperti ini, jangan terlalu cepat merasa kecewa. Justru kamu sedang mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang karakter seseorang. Karena hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan, biasanya hanya bertahan selama kepentingan itu masih ada. Orang yang seperti ini cenderung melihat hubungan sebagai transaksi. Selama ada manfaat, ia akan bertahan. Ketika manfaat itu hilang, ia pun pergi. Sebaliknya, orang yang memiliki integritas memandang hubungan sebagai bentuk penghargaan antar manusia. Ia tetap menjaga komunikasi meskipun tidak sedang membutuhkan bantuan. Ia tetap menghormati orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang akan diperoleh. Ia memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang bisa diberikan, melainkan oleh siapa dirinya sebagai manusia. Cobalah perhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seseorang melihat ada orang yang kesulitan membawa barang. Apakah ia menawarkan bantuan tanpa diminta? Ketika ada orang yang menjatuhkan sesuatu di tempat umum, apakah ia ikut membantu mengambilnya? Ketika melihat seseorang kebingungan mencari arah, apakah ia meluangkan waktu untuk memberi petunjuk? Perilaku-perilaku kecil seperti ini seringkali dilakukan secara spontan. Karena spontan, tindakan tersebut lebih sulit dibuat-buat. Disinilah karakter asli perlahan muncul. Orang yang terbiasa peduli tidak akan menghitung-hitung apakah bantuannya akan dibalas atau tidak. Ia membantu karena menurutnya memang itulah hal yang benar untuk dilakukan. Sebaliknya, orang yang selalu bertanya, "Apa untungnya buat saya?" biasanya akan sangat selektif dalam menunjukkan kebaikan. Jika tidak ada manfaat, ia memilih tidak peduli. Dalam psikologi, ada konsep yang dikenal sebagai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari nilai dan keyakinan dalam diri seseorang. Ia melakukan sesuatu karena merasa itu benar. Sedangkan motivasi ekstrinsik didorong oleh hadiah, pujian, status, atau keuntungan tertentu. Orang yang memiliki karakter kuat umumnya lebih banyak digerakkan oleh motivasi intrinsik. Mereka tidak membutuhkan tepuk tangan agar mau berbuat baik. Mereka tidak membutuhkan kamera untuk menunjukkan kepedulian. Mereka tidak membutuhkan pujian agar tetap bersikap jujur, karena nilai-nilai itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Perhatikan juga bagaimana seseorang memperlakukan hubungan yang sudah tidak lagi menguntungkan. Apakah ia tetap menghargai teman lama yang kini hidup sederhana? Apakah ia masih menyapa mantan rekan kerja yang sudah pensiun? Apakah ia tetap menghormati guru yang pernah mengajarinya, meskipun kini ia telah jauh lebih sukses? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menunjukkan seberapa besar rasa hormat yang ia miliki terhadap orang lain. Pada akhirnya, membaca karakter seseorang bukanlah tentang menjadi orang yang mudah curiga atau merasa paling pandai menilai orang lain. Tujuannya adalah agar kita lebih bijaksana dalam menentukan siapa yang layak dipercaya, siapa yang pantas menjadi teman seperjalanan, dan siapa yang sebaiknya kita beri batasan. Karena dalam hidup, kualitas orang-orang di sekitar kita seringkali ikut menentukan kualitas hidup yang kita jalani. Melalui 7 cara yang telah kita bahas, kita belajar bahwa karakter tidak selalu terlihat dari penampilan yang meyakinkan atau kata-kata yang indah. Karakter justru muncul dalam hal-hal sederhana yang sering luput dari perhatian. Bagaimana seseorang memperlakukan orang yang tidak memiliki status, bagaimana ia mendengarkan, bagaimana ia menghadapi tekanan, apakah ucapan dan tindakannya selaras, bagaimana ia menyikapi keberhasilan orang lain, bagaimana ia berbicara tentang orang yang tidak hadir, dan apakah ia tetap berbuat baik ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh. Namun ada satu pelajaran yang lebih penting daripada semua itu. Setelah kita belajar membaca karakter orang lain, jangan lupa untuk sesekali mengarahkan cermin itu kepada diri sendiri. Tanyakan,
Apakah aku sudah menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Apakah sikapku membuat orang lain merasa dihargai dan aman? Karena perubahan terbesar selalu dimulai dari diri sendiri. Semakin baik karakter yang kita bangun, semakin besar pula peluang kita menarik orang-orang yang memiliki nilai hidup yang sama. Hubungan menjadi lebih sehat, pertemanan menjadi lebih tulus, dan hidup terasa lebih damai karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang saling menghargai. Jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa tekan tombol like, karena dukunganmu sangat membantu agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis juga di kolom komentar, menurutmu dari ketujuh cara tadi, mana yang paling akurat untuk membaca karakter seseorang? Aku ingin membaca pendapat dan pengalamanmu. Dan jika kamu menyukai konten seputar psikologi, pengembangan diri, serta cara memahami manusia dengan lebih bijaksana, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ingatlah, karakter mungkin tidak selalu bisa dilihat dalam satu tatapan, tetapi hampir selalu terlihat dari kebiasaan yang dilakukan seseorang setiap hari. Belajarlah mengamati dengan tenang, menilai dengan bijaksana, dan yang terpenting, jadilah pribadi yang karakternya layak dipercaya oleh siapapun. Sampai jumpa di video selanjutnya.